Pada suatu hari, terdapat hutan yang begitu indah. Pohon dan bunga tumbuh subur. Udara yang sangat bersih, burung berkicau, dan semua hewan hidup dengan bahagia. Di dalam hutan ini juga hidup seekor monyet dan kura-kura. Tak ada yang menyangka kedua hewan yang sangat berbeda ini bisa bersahabat sejak lama. Karena telah lama berteman, membuat monyet suka menjahili kura-kura. Hehehe, seperti biasa, hari ini pun aku akan menjahili si kura-kura. Sama seperti kemarin, dan kemarinnya lagi. Hehehe. Kata monyet sambil terkikik. Aduh, sebentar. Tunggu aku. Kata monyet yang pura-pura terjatuh. Hei, kenapa kamu monyet? Kamu jatuh lagi. Sungguh ceroboh sekali kamu ini. Kata kura-kura sambil menengok ke belakang. Aduh, maafkan aku. Tapi kakiku sakit nih. Sulit berjalan. Kamu pulang saja duluan ya. Aku akan duduk di sini sebentar. Jawab monyet yang berbohong. Apa boleh buat? Naiklah ke punggungku dan akan kugendong kamu. Jika kita tidak bergegas pulang, nanti keburu malam. Perjalanan kita masih jauh. Kata kura-kura yang merasa iba. Bolehkah? Terima kasih. Maaf sebelumnya ya kura-kura, karena aku terus-menerus merepotkanmu. Jawab monyet. Santai saja, kita kan sahabat. Sudah sepantasnya aku menolongmu. Kata kura-kura. Kamu memang sungguh baik hati. Tempurungmu juga memang nyaman. Aku suka sekali naik tempurungmu. Kata monyet sambil naik ke tempurung kura-kura. Begitulah si monyet yang selalu saja jahil dan memanfaatkan kebaikan hati kura-kura. Sampai hari ini pun dia terkikik geli sambil naik ke atas tempurung sahabatnya tersebut. Monyet tidak sedikit pun merasa kasihan pada kura-kura yang kelelahan karena harus menggendongnya setiap hari. Pada keesokan harinya, si monyet memiliki rencana yang sangat bagus. Kura-kura, lihatlah apa yang aku pegang ini. Kata monyet sambil menunjukkan bibit di tangannya. Apa itu? Batang pisang? Tanya kura-kura heran. Benar, tapi ini bukan batang pisang biasa. Ini adalah bibit pohon pisang. Jawab monyet. Apa bedanya? Kura-kura semakin penasaran. Kamu ini, dengarkan aku baik-baik ya. Aku punya ide. Bagaimana kalau kita menanam pisang supaya kita tidak perlu capek-capek berjalan mencari makanan? Kalau kita menanam, kita tidak perlu lagi keliling hutan untuk mencari makan. Usul monyet. Berarti kita tidak perlu lagi berjalan jauh ya? Itu bagus sekali. Kamu juga sangat ceroboh setiap kali pergi mencari makan. Kamu selalu saja terjatuh dan aku harus menggendongmu. Kata kura-kura. Hehehe, kamu benar dan aku tidak akan merepotkanmu lagi. Ayolah, aku punya 2 bibit, 1 milikku dan 1 milikmu. Kata monyet. Baiklah, terima kasih. Ungkap kura-kura. Keduanya pun menggali tanah dengan semangat untuk menanam bibit buah pisang tersebut. Namun, monyet dan kura-kura menunjukkan cara yang berbeda saat menanamnya. Si monyet bekerja dengan sembarangan, sedangkan si kura-kura bekerja dengan hati-hati dan penuh perhatian. Gali, tanam dan tutup. Tutup tanahnya, pendam semua. Pendam bibitnya. Kata monyet dengan semangat. Hahaha, kamu harus menanam bibitmu dengan benar ya. Lihatlah aku. Gali lubang, masukkan bibitnya dan tutup kembali dengan benar. Jangan sampai bibitmu rusak. Kata kura-kura yang mengingatkan. Aduh, kamu ini cuma mau kelihatan keren saja. Asalkan tertimbun tanah, semua bibit pasti tumbuh. Kata monyet yang sembrono. Baiklah, terserah kamu saja.
kata kura-kura menjawab. Setelah seharian bekerja keras, kedua bibit itu pun berhasil ditanam. Satu bibit tertanam dengan rapi dan satu lagi ditanam dengan asal-asalan. Pada keesokan harinya, si kura-kura terlihat rajin menyirami pohon pisangnya. Sungguh pagi yang indah. Minumlah yang banyak pohon pisangku. Aku akan merawatmu dengan sungguh-sungguh, Kata kura-kura. Sedang apa kamu? Setiap hari repot sekali mengangkut air untuk menyiram bibit itu. Kata monyet yang bangun kesiangan. Bibit itu harus dirawat supaya dia tumbuh subur. Kamu juga harus merawat bibit milikmu. Ujar kura-kura. Enggak malas sekali jika harus mengangkut air. Aku lebih suka tidur saja. Kata monyet sambil berjalan ke pohonnya untuk kembali tidur. Demikianlah di saat kura-kura bekerja keras merawat bibit pisangnya, monyet selalu bermalas-malasan. Dalam beberapa hari kemudian, bibit pisang milik monyet pun layu dan mengering. Musim demi musim telah berganti. Tiba saatnya pohon pisang yang dahulu ditanam siap untuk dipanen. Pohon pisang milik kura-kura berbuah lebat. Para penghuni hutan lainnya berkumpul untuk merayakan keberhasilan kura-kura dalam menanam pisang. Wah, kura-kura, pohon pisangmu besar sekali. Bahkan warna pisangnya sungguh indah. Kata kelinci. Sepertinya enak sekali ya. Kalian boleh ikut makan bersamaku. Jawab kura-kura. Wah, terima kasih kura-kura. Kata kelinci. Kamu memang baik sekali. Ucap burung. Sementara itu, pohon pisang milik monyet sama sekali tidak tumbuh. Mengapa pisang milikku tidak tumbuh? Aku pasti salah memberikan bibit ke kura-kura. Bibitku pasti bibit yang jelek. Sungguh memalukan, bisa-bisanya aku kalah dari kura-kura. Kata monyet yang kesal. Monyet pun akhirnya mengunjungi tempat kura-kura menanam pisangnya. Ia pun merasa iri karena banyak penghuni hutan yang menghampiri pohon pisang milik kura-kura. Asyik sekali kura-kura dan teman-temannya. Mereka pasti pesta pora hari ini. Kata monyet yang iri. Tapi siapa bilang aku tidak bisa makan pisang? Akulah monyet si banyak akal. Akhirnya setelah merencanakan sesuatu, monyet mengunjungi kura-kura. Hai kura-kura. Wah, pohon pisangmu tumbuh dengan baik ya. Hehehe. Punya aku layu nih. Kata monyet sambil terkikik. Itu karena aku rajin menyirami dan merawatnya. Jawab kura-kura. Iya, aku emang salah karena tidak mendengarkan nasihatmu. Tapi kura-kura, bagaimana caramu memetik buah pisang itu? Atau kamu bisa memanjat? Kata monyet dengan senyum licik. Itulah yang sedang kami bicarakan. Kami semua tidak bisa memanjat. Sedangkan paruh burung yang terlalu kecil tidak bisa membuat pisangnya jatuh. Kata kura-kura. Benar, sayang sekali kamu tidak bisa memanjat. Ujar kelinci. Karena para penghuni hutan merasa bingung, kelinci akhirnya memberikan saran untuk merobohkan pohon pisangnya. Namun, monyet langsung menghentikan ucapan kelinci. Jangan, nanti pisangnya rusak jika kalian merobohkan pohonnya. Kata monyet. Tapi kamu tidak punya cara lain. Jawab burung bersedih. Aku ada ide bagus. Kuharap kalian bisa menerima ide ini ya. Bagaimana kalau aku bantu memetik pisang-pisang itu untuk kalian? Aku ini jago memanjat dan kalian tahu kan kalau monyet adalah raja memanjat. Bagaimana? Bagus kan ideku, kura-kura? Kita monyet. Ide yang bagus. Tidak ada salahnya menerima kebaikan hati monyet. Kata kelinci. Aku juga setuju, tentu saja. Terima kasih atas bantuanmu. Nanti kami akan memberimu beberapa buah pisang sebagai ucapan terima kasih. Kata kura-kura yang percaya pada monyet. Oke, semua sudah setuju ya. Aku akan memulai memanjat. Kalian santai saja dulu di bawah.
kata monyet sambil menggapai pohon pisang milik kura-kura. Si monyet pun mulai memanjat pohon pisang itu. Karena keterampilannya, dalam 12 lompatan saja dia sudah sampai di atas. Wah, kelihatan enak ini. Kata monyet sambil menjilat bibirnya tanda ia mulai lapar. Hei kawan, aku coba cek satu pisang dulu ya. Dari warnanya sih kelihatan enak, tapi tidak tahu rasa sebenarnya. Kata monyet. Sebelum melemparkan buah pisangnya, monyet pun memetik satu buah untuk dirinya sendiri. Wah, ternyata tidak enak. Coba aku cari yang lain ya. Kalian tunggu sebentar. Kata monyet yang mulai membuka beberapa pisang. Pisangnya benar-benar tidak enak. Rasanya pahit. Tunggu sebentar, aku akan cicipi yang lainnya. Kata monyet. Kura-kura dan para penghuni hutan lainnya yang melihat monyet akhirnya merasa kesal. Mereka menyadari bahwa monyet sudah menipu mereka. Tapi kamu sudah makan banyak sekali. Masa semuanya tidak enak? Tanya burung. Kalian kan tidak memanjat. Kalian harus percaya padaku dong. Kata monyet. Semakin lama, kura-kura dan penghuni hutan mulai merasa jengkel dengan perbuatan monyet yang egois. Sepertinya monyet menipu kita. Dia sudah menghabiskan hampir setengahnya dan selalu bilang tidak enak. Kata kelinci. Iya, si monyet memang selalu saja berbuat sesuka hati saja. Kata burung yang setuju dengan kelinci. Aku tidak bisa diam lagi. Ayo kita robohkan pohon pisang ini. Kata kura-kura. Kelinci dan burung kemudian memanggil beberapa kawanan hewan lainnya. Ada kancil, bebek, babi, rusa, dan masih banyak lagi yang datang. Mereka semua mendorong pohon pisang itu bersama-sama. 1, 2, 3. Kata kura-kura. Tak lama pohon itu bergoyang dengan hebat. Apa yang kalian lakukan? Teriak monyet yang panik. Kami akan menjatuhkanmu. Ini balasan karena kamu telah menipu kami. Kata kura-kura. Tidak kura-kura, tolong aku. Aku kan sahabatmu. Tolong aku. Kata monyet yang terjatuh. Kali ini kamu sungguh keterlaluan monyet. Sahabat itu tidak saling menolong, bukannya memanfaatkan. Kata kura-kura. Sudah kura-kura, kita pergi saja dari sini. Kita mencari makan di tempat lain. Kata kelinci. Aduh, kepalaku pusing sekali. Kata monyet sambil memegang kepalanya yang kesakitan. Sungguh malang nasib si monyet. Ia jatuh tertimpa pohon pisang dan tidak ada yang menolongnya. Semua pisang yang jatuh juga hancur, sehingga tak bisa lagi dimakan oleh monyet. Pelajaran dari dongeng monyet dan kura-kura ini yaitu, anak harus menyayangi sahabatnya. Tidak boleh berbuat curang dan jahil karena ini bisa membuat temannya sedih dan marah. Akibatnya, persahabatan bisa rusak dan sahabat pergi meninggalkannya. Jangan lupa klik like, share, and subscribe-nya adik-adik. Dadah.